Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih setia. Mari kita sebelum beraktivitas di hari yang indah ini, hari yang baru, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kekuatan dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa melalui hari demi hari untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini. Biarlah kami naikkan ucapan syukur kami untuk memulai hari yang baru ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu untuk kami mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami, supaya tujuan hidup kami memiliki arti dan bermakna. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27 mulai. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu, kita membaca satu perikop di dalam Filipi pasal 1 ini, ayatnya yang ke-27, ada sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu nasihat untuk tetap berjuang. Kalau kita perhatikan nasihat dari Rasul Paulus ini, dikatakan bahwa supaya jemaat di Filipi mereka terus untuk menyesuaikan hidup mereka dengan Injil Kristus. Ya, perhatikan ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini dia. Jadi pesan Rasul Paulus dikatakan bahwa supaya jemaat di Filipi, sekalipun dia datang ataupun tidak datang, jemaat di Filipi untuk terus berpadanan dengan Injil itu. Ada orang ketika bosnya datang, wah, siap Pak, selamat pagi Pak. Lalu kemudian berusaha maksimal mungkin untuk tampil yang terbaik. Tapi ketika bosnya atau pimpinannya tidak datang, wah, kemudian berubah 180%. Nah, ini tidak seperti itu. Ya, kita sebagai jemaat Tuhan dikatakan harus tetap berjalan sesuai dengan Injil. Sebagai jemaat Tuhan di Filipi diharapkan dan dinasihatkan untuk terus menyesuaikan diri untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Jadi Rasul Paulus meminta supaya setiap orang percaya di Filipi menjadikan Injil Kristus
patokan hidup di dunia ini. Ini dia. Supaya terus memiliki motivasi dan pesan-pesan itu terus disampaikan, yaitu kabar baik. Ini penting sekali Bapak Ibu. Apa pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan bagaimana hasil sampai hari ini. Dan pesan itu tersiar, dikabarkan ke seluruh bangsa. Nah, kalau kita perhatikan, dikatakan bahwa perlunya jemaat untuk bersatu hati untuk kepentingan kabar baik. Perhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 1-3 dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berdiri teguh dalam satu roh dan satu tujuan. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berjuang bahu-membahu seperti prajurit-prajurit untuk membela Injil yang sesuai dengan pernyataan rasuli, ya, dan membela kebenaran Injil terhadap orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Ini penting sekali apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita sebagai orang percaya. Biar untuk terus berjuang di dalam iman dan pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami percaya kasih dan setiamu terus mengalir dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat-Mu hari ini untuk kami terus berjuang, untuk kami terus memiliki motivasi dan etos kerja yang baik, dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, dimasyurkan, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin.